Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulis dan mencatat semua materi yang kita pelajari hari ini ya. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita bersama membaca Ummul Quran. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Masih dalam suasana pembelajaran daring, di pagi hari ini kita telah memasuki pembelajaran pada semester genap. Saya berharap semoga kalian semua tetap semangat, rajin, dan giat belajarnya. Untuk materi awal pada semester genap ini, yang pertama yang akan kita bahas itu tentang kemajuan peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah. Kalau kemarin di semester Gasal, di semester 1, kita membahas tentang masa Daulah Abbasiyah. Kalau sekarang Daulah Ayyubiyah. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran pada hari ini ya. Mohon didengarkan dan disimak dengan baik penjelasan dari saya. Beralihnya kekuasaan dari Daulah Fatimiyah ke tangan Daulah Ayyubiyah itu mengakhiri berkembangnya paham Syiah di Mesir karena digantikan dengan paham Sunni yang dianut oleh Salahuddin. Salahuddin pun membawa pembaruan bagi rakyat Mesir dan angin segar bagi para penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perkembangan Daulah Ayyubiyah tidak terlepas dari peran besar Salahuddin sendiri. Jadi sebelum berdirinya Daulah Ayyubiyah itu, sebelum itu ada Daulah Abbasiyah, ada Daulah Fatimiyah, kemudian muncullah Daulah Ayyubiyah. Nah, dalam catatan sejarah, Salahuddin mengisi masa mudanya dengan menekuni teknik bertempur, strategi, maupun politik. Setelah itu, Salahuddin melanjutkan pendidikannya di Damaskus untuk mempelajari teologi Sunni selama 10 tahun dalam lingkungan istana Nuruddin. Dalam hal bertempur, Salahuddin dikenal sebagai panglima perang yang ditakuti lawan. Salahuddin banyak berperan dalam perebutan berbagai wilayah. Oleh karena prestasinya itu, ia menjadi penguasa dan mendirikan Daulah Ayyubiyah. Selain itu, Salahuddin merupakan seseorang yang sangat memperhatikan kemajuan pada bidang pendidikan, mendorong studi keagamaan, membangun bendungan, menggali terusan, serta mendirikan madrasah dan masjid. Bagaimanakah sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah? Bagaimanakah perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah? Simaklah uraian dalam materi pada hari ini. Kita masuk pada pembahasan awal pada materi semester genap ini, yaitu tentang proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama, keruntuhan daulah sebelum Daulah Ayyubiyah, yaitu Daulah Abbasiyah. Kemudian berdirinya Daulah Fatimiyah, itu setelah Daulah Abbasiyah, Daulah Fatimiyah, kemudian Daulah Ayyubiyah. Dan yang ketiga adalah proses terbentuknya Daulah Ayyubiyah. Daulah Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Makkah, Hijaz, dan Diyarbakir. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh seorang panglima atau seorang pahlawan besar Islam yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Penamaan Al-Ayyubiyah dinisbatkan kepada nama belakangnya Al-Ayyubi, yaitu diambil dari nama kakeknya yang bernama Ayyub.
Nama besar dinasti ini diperoleh sejak Salahuddin Yusuf al-Ayyubi ini berhasil mendirikan kesultanan yang bermadhab Sunni, menggantikan Kesultanan Fatimiyah yang bermadhab Syiah. Salahuddin terkenal di dunia Muslim dan Kristen karena kepemimpinan, kekuatan militer, serta sifatnya yang kesatria dan pengampun pada saat bertempur melawan tentara salib. Daulah Abbasiyah yang pernah mencapai puncak kejayaan dalam sejarah peradaban Islam mulai menampakkan kemunduran pada periode kedua kekhalifahannya. Karena pada periode awal atau periode pertama itu merupakan puncak keberhasilan dari pemerintahan Daulah Abbasiyah yang disebut dengan puncak atau masa keemasan. Dan khalifah yang terkenal pada saat itu adalah Khalifah Harun ar-Rasyid dan Khalifah Al-Ma'mun. Kemudian di periode kedua mulai muncul pengaruh Turki atau tentara-tentara dari Turki yang kemudian mengakibatkan apa? Mengakibatkan tentara ini menjadi sangat dominan dan banyak memberikan pengaruh kepada khalifah yang menjabat pada periode kedua saat itu. Masuk ke periode ketiga tetap masih banyak pengaruh-pengaruh. Kemudian muncul Bani Buwayhi. Masuk periode 4 muncul lagi kaum Saljuk dan akhirnya Bani Abbasiyah mengalami masa kemunduran. Kelemahan bidang politik dan pemerintahan menjadi salah satu penyebab utama dari keruntuhan Daulah Abbasiyah pada saat itu. Hal ini disebabkan karena periode kedua itu pemerintahan Daulah Abbasiyah tidak bisa mandiri dalam bidang politik dan pemerintahan. Lemahnya pemerintahan Daulah Abbasiyah akhirnya dimanfaatkan oleh daulah-daulah kecil untuk melepaskan diri dari kekuasaan Abbasiyah pada saat itu, seperti ada Daulah Idrisiyah, Daulah Aghlabiyah, kemudian Daulah Hamdaniyah, dan yang lain-lainnya. Daulah Fatimiyah adalah satu-satunya daulah Syiah dalam Islam. Nama daulah ini dinisbatkan kepada putri Nabi Muhammad SAW yang bernama Fatimah Az-Zahra. Didirikan oleh Said ibnu Husain yang merupakan keturunan Syiah Ismailiyah. Gerakan pendirian Daulah Fatimiyah ini tidak terlepas dari peran serta seorang pengikut Syiah yang bernama Abu Abdillah Asy-Sya'si. Nah, setelah kaum Alawiyin mampu menaklukkan Daulah Aghlabiyah di Tunisia, maka berdirilah Daulah Fatimiyah dengan khalifah yang pertama yaitu Ubaidillah Al-Mahdi dengan ibu kota pemerintahannya pada waktu itu di kota Qairawan di Tunisia. Pada tahun 358 Hijriah atau tepatnya 969 Masehi, Panglima tentara Daulah Fatimiyah yang bernama Jauhar As-Sikli mampu merebut Mesir dari kekuasaan Daulah Isyidiyah. Nah, setelah menguasai Mesir, Panglima Jauhar ini kemudian membangun sebuah kota yang megah bernama Al-Qahiroh atau lebih dikenal dengan sebutan Kairo. Sejak saat itu, Daulah Fatimiyah memindahkan ibu kotanya ke Kairo di Mesir. Secara keseluruhan, Daulah Fatimiyah berkuasa selama 262 tahun dengan khalifah pertamanya Ubaidillah Al-Mahdi dan khalifah terakhirnya yang bernama Al-Adid Billah. Daulah Fatimiyah mencapai puncak kejayaannya pada saat khalifah kelima yang bernama Khalifah Abu Mansur Nizar Al-Aziz. Di bawah kekuasaannya, Mesir pada waktu itu hidup dalam kedamaian. Dan pada masa Khalifah Al-Mu'iz Lidinillah, Masjid Al-Azhar yang pada waktu itu telah berdiri kemudian menjadi Universitas Al-Azhar. Daulah Fatimiyah saat
dipimpin oleh khalifah terakhirnya yang bernama Khalifah Al-Adid Billah, mengalami kemunduran dan kondisi pemerintahannya yang lemah. Selain karena musim paceklik, adanya penyerbuan tentara salib ke Mesir dan konflik internal pemerintahan Daulah Fatimiyah. Nah, dalam kondisi Mesir yang seperti itu, seorang panglima bernama Asaduddin Syirkuh bersama saudaranya Salahuddin Al-Ayyubi ditugaskan oleh gubernur Syria yang bernama Nuruddin Zangi untuk datang ke Mesir dengan tujuan mengusir tentara salib sekaligus menguasai wilayah Mesir. Rupanya proses ini itu tidak berjalan dengan mulus karena seorang Perdana Menteri Daulah Fatimiyah yang bernama Syawar telah melakukan persekongkolan dengan tentara salib. Akhirnya, Panglima Asaduddin Syirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi menangkap Perdana Menteri tersebut yang bernama Syawar itu. Kemudian, kedudukan Syawar digantikan oleh Asaduddin Syirkuh, yang kemudian wafat setelah menjabat sebagai Perdana Menteri selama 2 bulan. Nah, akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi menjadi Perdana Menteri menggantikan Asaduddin Syirkuh. Saat Khalifah Al-Adid Billah sakit, yaitu khalifah terakhir dari Daulah Fatimiyah ya, kedudukan Salahuddin Al-Ayyubi semakin kuat. Salahuddin Al-Ayyubi mendapat dukungan penuh dari rakyat Mesir, apalagi Salahuddin Al-Ayyubi ini dan rakyat Mesir sama-sama memiliki faham Islam Sunni. Bertepatan dengan wafatnya Khalifah Al-Adid Billah pada 10 Muharram tahun 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi memproklamirkan berdirinya Daulah Ayyubiyah dan berakhirnya pemerintahan Daulah Fatimiyah. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila ada yang tidak jelas atau belum bisa dipahami oleh kalian, bisa ditanyakan melalui kolom komentar atau langsung ditanyakan ke saya nanti ketika proses tatap muka di madrasah sudah kembali lagi. Cukup sekian pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi robbil alamin. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.